Shalom, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yusni Pedulemba dengan NIM 2222008. Saya dari Prodi Agribisnis UAS Ekonomi Mikro. Dengan judul pembahasan Pasar Faktor Produksi. Ada pasar faktor produksi. Latar belakang dalam siklus kegiatan ekonomi, proses faktor produksi merupakan kegiatan penting selain distribusi dan konsumsi. Tujuan aktivitas produksi adalah untuk menciptakan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut Rahaja 2008, terdapat 3 faktor produksi yang dibutuhkan produsen dalam memproduksi barang dan jasa, yaitu ada tenaga kerja dengan balas jasa berupa atau gaji, atau wage atau salari. Terus yang kedua itu ada barang modal, mesin dan tanah, dengan balas jasa berupa sewa atau rent. Terus yang ketiga itu ada uang dengan balas jasa berupa bunga atau interest. Terus ada penyediaan kebutuhan faktor produksi oleh perusahaan, dilakukan melalui proses jual beli sehingga terbentuklah pasar faktor produksi. Pasar produksi bisa diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan antara penjual, pembeli, faktor produksi. Dalam pasar faktor produksi terdapat beberapa ciri-ciri yang membedakan dari pasar barang atau output. Yang pertama itu pasar ini tidak berwujud fisik, melainkan berwujud kegiatan. Terus yang kedua itu permintaan berasal dari rumah tangga, produsen dalam hal ini, perusahaan yang melakukan kegiatan produksi. Terus yang ketiga itu penawaran berasal masyarakat konsumen yang memiliki faktor produksi atau dari produsen yang menghasilkan faktor produksi. Terus yang keempat itu pembelian yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya dalam partai besar, tujuannya untuk mengamankan persediaan faktor produksi. Terus ada konsep-konsep dasar dalam menganalisis faktor produksi. Ada faktor produksi sebagai permintaan turun atau derived demand. Contohnya, permintaan terhadap tenaga kerja tergantung kepada tinggi rendahnya permintaan terhadap barang dan jasa hasil produksi. Terus juga ada hubungan antara faktor produksi atau substitusi dan atau komplement. Contohnya dalam perkembangan teknologi di masa sekarang, banyak mesin yang diciptakan untuk membantu proses produksi. Mesin merupakan substitusi tenaga kerja. Apabila penambahan penggunaan mesin berdampak mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia. Terus juga ada hubungan pertambahan hasil yang semakin menurun atau delay life of diminishing return. Pada proses produksi, sama dengan yang terjadi dalam proses konsumsi penambahan, penggunaan faktor produksi yang awalnya memberikan tambahan penggunaan akan memberikan manfaat yang menurun. Terus ada efek substitusi dan efek output atau substitution and output effect. Dalam analisis efek substitusi, pada pasar faktor produksi, jika harga satu faktor produksi meningkat, maka penggunaan input tersebut akan dikurangi untuk menekan biaya. Faktor-faktor penentu permintaan terhadap faktor produksi. 5 faktor yang mempengaruhi permintaan perusahaan. Yang pertama, harga faktor produksi. Harga pada pasar produksi berupa sewa untuk tanah dan barang atau upah dengan gaji yang diberikan kepada tenaga kerja. Terus yang kedua itu ada permintaan output. Besarnya permintaan terhadap faktor produksi akan saling mempengaruhi tergantung kepada hubungannya. Terus yang ketiga itu permintaan terhadap produksi lain. Dalam hal ini permintaan terhadap faktor produksi akan saling mempengaruhi tergantung kepada hubungannya. Terus yang keempat itu ada harga faktor produksi yang lain. Sifat hubungan antara barang faktor produksi sangat mempengaruhi perubahan harga suatu faktor produksi terhadap permintaan terhadap faktor produksi lainnya. Terus yang kelima itu ada kemajuan teknologi. Terdapat dualisme dampak kemajuan teknologi terhadap permintaan faktor produksi. Artinya dapat mengurangi atau menambah permintaan terhadap faktor produksi. Misalnya, ketika kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas akan meningkat. Terus ada pasar faktor produksi tanah. Faktor produksi adalah semua kekayaan alam yang terkandung dalam tanah, ada lautan dan udara, atau sering disebut juga sumber daya atau natural resources. Ada 3. Yang pertama itu ada ketersediaan tanah yang ditetap dan cenderung terbatas. Terus ada letaknya tidak dipindahkan, terus tidak ada biaya produksi untuk tanah. Terus ada pasar faktor produksi tenaga kerja. Kualifikasi ketenaga pekerjaan pada pasar tenaga kerja dapat dilihat dari beberapa segi antaranya. Yang pertama dia itu ada tenaga kerja menurut jenis kelaminnya. Tenaga kerja menurut jenis kelamin dibagi atas tenaga kerja pria dan tenaga kerja wanita. Dikelompokkan tenaga kerja ini
atas dasar agar kesesuaian antara tenaga yang diperlukan dengan pekerjaan lainnya. Terus yang kedua itu ada tenaga kerja menurut kualitasnya. Tenaga kerja ahli atau yang terdidik, yaitu tenaga kerja yang diperoleh melalui seleksi dari jenjang pendidikan. Terus juga beberapa tenaga kerja terlatih, terampil, yaitu tenaga kerja yang diperoleh dari keterampilan. Terus yang C itu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil, yaitu tenaga yang biasanya hanya mengandalkan kekuatan fisik dan terdidik maupun tidak terampil. Ada pasar produksi modal. Dalam pengertian sehari-hari, modal adalah barang yang mampu memberikan pendapatan pada seseorang tanpa ia harus bekerja. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, adalah semua produk yang dapat digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan produk selanjutnya. Faktor produksi modal dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah modal menurut sifatnya. Modal lancar yaitu modal habis pakai yang hanya dapat digunakan dalam proses produksi. Contohnya bahan mentah ataupun bahan baku. Terus yang selanjutnya itu modal tetap, yaitu modal yang tidak habis pakai yang dapat digunakan lebih dari satu kali dalam proses produksi. Contohnya peralatan, mesin, bahan mentah, bahan baku. Terus juga ada modal menurut bentuknya. Modal abstrak yaitu modal yang tidak terwujud atau tidak dapat dilihat fisiknya. Contohnya peralatan, alatan, dan mesin. Modal konkret yaitu barang modal terwujud fisiknya dapat dilihat dan disentuh. Contohnya keahlian dan keterampilan kerja. Terus lagi ada modal menurut fungsinya. Modal individu yaitu modal yang dimiliki individu, perorangan yang dimiliki individu dan menjadi sumber pendapatan sekalipun pemiliknya tidak turut dalam proses produksi. Terus juga ada modal masyarakat, yaitu modal yang digunakan secara umum masyarakat dalam kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa. Materi yang saya terangkan ada juga daftar pustakanya, ada dari daftar pustaka Mankio Gerogi 2018, pengantar ilmu ekonomi mikro edisi 7, Jakarta Selembang 4. Dopirin 2000, pengantar ilmu ekonomi makro dan mikro Yogyakarta BPFE UGM. Ada juga Pindirek Roberts dan Daniel L. Rubinfeld 2018 mikroekonomi edisi Kedepan Jakarta, tahun penerbitnya Erlangga. Raharja, Prathama dan Mandala Manurung 2008, pengantar ilmu ekonomi mikroekonomi dan makroekonomi Jakarta, 2 lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Demikian hasil presentasi saya. Kalau ada kata yang menyinggung ibu dosen dan teman-teman semuanya, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian dan terima kasih.